Kwe Cincin Tacia Wan An, Ii Wan An. Sebentar ya, Ii. Kencang nya belum masuk. Ya? Belum, baru 3 orang. Udah ngantuk. Udah ketahuan yuk yang di Tangerang berapa orang itu cangcingpannya? Belum ada yang bilang. 3 orang di HI tadi udah konfirmasi lagi 10 orang sama berapa, si 7 orang? 10 itu cangcingpan aja apa? Padat banget, itu mobilnya padat banget. Cangcingpan aja? Apa remaja juga? Sama remaja? Sama remaja, sebagian si itu Aldi. Oh kan remaja kan satu mobil lagi, iya kan? Satu mobil katanya dia satu keluarga udah penuh si Nadia. Oh, tapi poponya ikut kan? Jadi di mobil Acen 10 orang. Udah kayak ikan pepes deh, Lumayan tadi udah ganti oli juga. Tadi sekalian ganti oli mobilnya. Ternyata banyak yang mau datang ya, lumayan ya. Banyak. Itu kita masak cukup nggak ya? Cukup lah. Ininya lah. Seadanya udahlah, itu juga kan remaja kan yang di Tangerang belum tahu berapa orang. Yang di Tangerang katanya sih Cangciangse udah hubungin si Adit bisa bawa mobil ternyata. Ya udah ada Adit. Kan dari dulu udah dibilangin, bilang si Adi bisa kali gitu. Cuman si Cangciangse kayaknya nggak mau konfirmasi. Oh ya. Iya. Oh, Cangciangse udah masuk nih. Halo Cangciangse. Kameranya belum dibuka ya? Ya. Kameranya belum dibuka. Ya, baru masuk, tunggu ya. Iya. Iya, mudah-mudahan yang di Tangerang cukup ya mobilnya. Ya mudah-mudahan kayak di HI aja ini. Ditumpuk-tumpuk nanti. Iya, tapi bagus sih, banyak yang mau datang sih. Asal jangan kekurangan aja makanannya. Cukup kali lah, udah. Kan ada nasi, kan suruh masak nasi juga. Iya, pada kangen sama Potang lah. Masa sih nggak mau pada datang? Udah lama. Hal, Bejen ya. Cangciangse sudah masuk. Kak, malam ini kita akan mendengarkan pembahasan Dharma dari Cangciangse ya. Judulnya Karma Tak Pernah Ingkar Janji. Kalau ngomongin karma nggak ada habisnya Kwe Cincin, maka itu kita dengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh Cangciangse. Kan CTNM Sete malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Silakan Cangciangse dimulai untuk pembahasannya. Ya, selamat malam. Apa kabar? Malam. 2 minggu kita ketemu sekali ya. Tapi kedepannya mulai Desember mungkin kita bisa berkumpul bersama lagi ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi luhur dari Maha Sesepuh dan Sesepuh, Cincin atas kebajikan daripada leluhur Hose sendiri, dukungan dari para budiman dan bimbingan dari para Ciangse, ya. Memang seperti tadi Senceyo bilang bahwa kalau berbicara karma tidak akan ada habis-habisnya. Karena setiap tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semuanya kembali lagi membentuk karma masing-masing. Apa yang kita pikirkan baik, berarti akan mendapatkan karma baik kembali. Yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah karma yang tidak baik, maka karma itu cepat
atau lambat akan berbuah, ya, akan membalas kepada kita. Yang tidak baik kita lakukan, maka kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang tidak baik pula. Lao Tzu mengatakan, janganlah takut dalam menghadapi hidup ini, karena tidak akan terjadi sesuatu pada dirimu yang bukan dari bagian dari karmamu. Kewajiban kita sebagai manusia biasa tentu saja mempunyai hati, pikiran, kekhawatiran, dan macam-macam. Itu semua pasti ada di dalam hati dan pikiran masing-masing manusia. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita, dosa apa yang telah kita lakukan baik masa lalu maupun masa sekarang yang kita lakukan, kita tidak tahu kapan akan berbuah atau berbalas kepada kita. Jadi dalam kehidupan kita selalu harus terapkan was-was. Dengan cara seperti itu kita akan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan sehingga apa yang kita kerjakan itu merupakan adalah kebiasaan hidup kita. Dan kalau dalam kebiasaan hidup kita selalu melakukan kebaikan, maka karma yang tidak baik pun akan menjadi karma yang menjadi baik, ya, secara tidak langsung karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Lao Tzu mengatakan, meski mereka ada satu kisah yang disampaikan sama Lao Tzu mengenai karma yang tidak pernah ingkar janji. Kadang-kadang kita merasa ini adalah karma buruk kita, tapi sebenarnya belum tentu itu adalah karma buruk kita. Jadi coba kita simak cerita dari Lao Tzu, ya, mengenai satu keluarga, di mana keluarga itu mereka suami istri sudah menikah lama, tapi tidak ada anaknya. Kecensian, kita sering mendengar bahwa dalam keluarga apa turunan tidak mempunyai anak, kita sadari bahwa itu adalah karena kita tidak ada hutang kepada siapa-siapa. Karena kalau anak yang terlahir di dalam kehidupan kita itu paling tidak, ya, kita itu harus membesarkan anak, butuh biaya, kita harus bekerja keras, ya, supaya bisa menyekolahkan, ya, menjadikan anak itu menjadi anak yang berguna dan sebagainya. Itu tentu saja memakan kita punya jerih payah dan sebagainya, ya, cari uang yang banyak supaya anak itu sebagai anak yang berpendidikan, ya, dan sebagainya. Nah, udah itu anak menikah, kita juga harus pikirin cara uang bagaimana supaya bisa menikahkan anak. Ataupun kadang-kadang anak itu sendiri bisa membiayai hidupnya sendiri, bisa menikah dengan biaya sendiri, ya. Tapi dari zaman bahala, zaman dulu, memang sebagai orang tua adalah kewajibannya untuk membesarkan anak dan juga menikahkan anaknya. Jadi itu sebenarnya juga sebagai hutang karma kita. Jadi kalau anak dalam keluarga ternyata kelak dia setelah dewasa bisa membalas budi orang tua, itu berarti adalah anak yang datang untuk membalas budi. Nah, kalau anak yang datang kembali ke keluarga kita adalah anak yang hanya bisa membuat orang tua susah dan sebagainya, itu berarti anak yang sedang datang untuk menagih karma. Lalu saya menceritakan suami istri itu tidak punya anak, sudah menikah lama. Dan suaminya itu adalah seorang yang bisa mendengar makhluk, ya, yang makhluk yang gelap, ya, yang makhluk halus yang berbicara, dia bisa mendengarnya. Mempunyai indera keenam yang tajam untuk mendengar suara bisikan-bisikan makhluk halus. Jadi ketika suaminya itu masuk hutan, ya, untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba dia mendengar ada dua anak kecil yang bercakap-cakap. Dua anak itu sedang berbicara. Satu anak menanyakan, "Hei, kamu mau kemana?" Dia tanya anak yang satunya itu. Terus yang anak itu jawab, "Saya mau ke rumah itu," katanya. "Saya mau menagih karma," katanya.
Yang satunya lagi jawab, saya juga mau ke rumah sana, katanya mau ke situ. Tapi saya datang untuk membalas karma, katanya. Tukang ini setelah mendengar pembicaraan anak kecil itu, dia hanya diam aja, melanjutkan perjalanannya, seolah-olah tidak mendengarkan apa-apa. Dia mengumpulkan kayu bakar, ya, terus kayu bakar dibelah, lalu dibawa pulang. Setibanya di rumah, dia mendapati seorang tabib tengah memeriksa istrinya. Tabib mengatakan bahwa istrinya hamil anak kembar. Mengatakan anaknya hamil anak kembar. Tentu tabib itu senang sekali ya, karena udah lama menikah, tidak, dan sekarang mempunyai anak kembar lagi. Nah, si tukang kayu tadi berpikir, ini anak kembar, katanya. Pasti adalah dua anak kecil yang tadi saya di hutan itu mendengar mereka berkata-kata itu, katanya. Dan sekarang dua anak kecil itu memasukin rahim istri saya, katanya. Nah, sejak anak itu lahir ya, sudah tampak yang bungsu ya, rajin dan penurut. Si sulung terus-menerus membuat masalah dan keributan, banyak perbuatannya yang membuat si tukang kayu itu berpikir, pasti ini anak yang datang menagih karma, katanya. Maka dia sering membuat aku susah dan malu, katanya si tukang kayu. Terus tukang kayu karena sering dipermalukan, sering membuat dia susah ya, akhirnya dia berpikir, baiklah, katanya. Tukang kayu pun berpikir, pasti anak ini datang menagih karma, maka saya tidak ingin membayar karma terus menerus, katanya, kepada anak yang menagih hutang kepada saya. Saya tidak ingin dia terus menerus menagih sampai saya tua, katanya. Akhirnya si sulung pun diusir ke Wejensen. Tidak ada lagi yang membuat keributan di rumah ini, katanya. Si tukang kayu dapat hidup tentram dan damai, mencurahkan seluruh harapan dan kasih sayangnya pada si bungsu. Namun tiba-tiba si bungsu jatuh sakit. Tukang kayu menghabiskan tabungannya untuk membayar tabib-tabib terbaik untuk membeli obat terbaik untuk anaknya yang bungsu ini. Para tabib kebingungan mengobati penyakit langka yang diderita oleh si bungsu. Kejensian, yang namanya penyakit karma kita semua sudah tahu ya. Penyakit karma itu tidak ada obat yang bisa diobati ya. Yang bisa mengobatinya hanyalah dengan berbuat kebaikan ya. Nah, pelimpahan karma, pelimpahan jasa pahala kepada anak tersebut ya, rajin berdoa, rajin melakukan kebaikan, melimpahkan kepada anak tersebut. Dan karena tabib-tabib tidak bisa mengobati, akhirnya tukang kayu pun menyerah ke Wejensen. Tukang kayu menjual rumah, seluruh harta bendanya semua sudah habis dijual. Dan akhirnya dia pergi ke kota mencari tabib-tabib yang lain lagi. Tapi dia memperoleh jawaban yang sama seperti yang tabib-tabib sebelumnya. Tidak ada obat untuk penyakit itu, Wejensen. Tak lama kemudian, di tengah kemelaratan dan keputusasaan, si bungsu meninggal. Tak terlukis lagi kepedihan dan kesedihan, kekecewaan yang dirasakan si tukang kayu ke Wejensen. Ternyata inilah anak yang datang menagih karma ke Wejensen. Tukang kayu sadar dia tidak bisa lari dari karmanya sendiri ke Wejensen. Kita di foto juga ada foto ya, yang anak kecil, foto Qiu Jiangshi ya, yang baru berapa tahun ya, dia terlahir menderita penyakit kanker ya, penyakit kanker apa ya, leukemia atau apa ya, sehingga dari lahir itu anak itu sakit-sakitan terus ya, karena Qiu Jiangshi itu ada membina diri beserta istrinya, satu keluarga membina diri
sehingga Sang Tien itu, ya Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha mengambil anaknya lebih cepat, ya, supaya dibawa pulang ke surga, ke Wei Chien Chien. Kalau tidak, kita tidak tahu ya, kalau kita tidak membina diri dan sebagainya ya, anak itu bisa aja sakit menggorogotin semua keuangan daripada Ciu Jiangshi itu, tidak tahu sampai berusia berapa tahun ya. Nah intinya anak itu masih anak kecil, sudah kai guang qiu tao. Akhirnya Sang Tian melihat ketulusan daripada Ciu Jiangshi sekeluarga membina diri dengan tulus. Akhirnya anak itu dibawa pulang lebih cepat sehingga Ciu Jiangshi bisa melunasi karma yang tidak baik yang ditagih sama anak kecil tersebut, anaknya ya yang kecil itu. Nah, Wei Chien Chien itulah ya, kalau kita dengan tulus ya membina diri, Sang Tian Hui Pao Chun bisa merubah karma kita yang tidak baik menjadi karma yang baik. Setidak-tidaknya karma itu jadi diperingan ke Wei Chien Chien. Jadi karena anaknya sudah meninggal, uang sudah tidak ada, si tukang kayu pun sedih ya, melarat dia. Terus dia terpikir kembali, si sulung yang dulu datang untuk menagih karma yang tidak baik kepadanya, ternyata sekarang setelah diusir ya, pergi meninggalkan desa dia, ternyata anak itu kerja di lain tempat itu dengan sangat rajin ke Wei Chien Chien. Ya, di rumah dia membuat ulah, di luar dia ternyata adalah seorang anak yang baik, rajin bekerja, rajin mengumpulkan uang, dan akhirnya si sulung pun kembali ke desa, sekalipun dia dulu pernah diusir sama orang tuanya, tapi ternyata dia tidak mendendam ke Wei Chien Chien ya, sehingga berkumpul dengan orang tuanya dari uang tabungannya, dia itu membeli rumah ya, dan memberi segala macam sesuatu yang dibutuhkan sehingga kehidupan tukang kayu itu tidak kehidupannya melarat lagi ke Wei Chien Chien ya. Jadi akhirnya tadi dikira karma anaknya datang menagih karma yang tidak baik, ternyata malah terbalik ya. Anak yang penurut yang kelihatannya baik-baik ternyata datang membawa penyakit yang menghabiskan semua harta bendanya. Karena masa lalu ya, pasti si tukang kayu ini ada berhutang kepada si anaknya yang bungsu ini, sehingga kehidupan sekarang menghabiskan duitnya kembali. Jadi karma yang sudah kita tanam meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun pun akan tertagih secara cepat ataupun lambat. Makanya hati-hati kalau kita sudah banyak mendengar dharma, seharusnya kalau kita punya hutang, kita harus lunasi hutang tersebut dengan cara nyicil, dengan cara apapun ya, yang penting kita punya niat untuk membayarnya. Jangan sampai hutang menumpuk sehingga kita tak sanggup untuk membayarnya dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Nah, Wei Chien Chien, karma ini begitu mengerikan ya. Kita tidak tahu kita sudah menanam karma ada berapa banyak ya. Lao Tzu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menghapus karma. Wei Chien Chien, apakah kita bisa menghapus karma? Ditanya sama Lao Tzu. Lao Tzu mengatakan karma itu tidak bisa kita hapus. Seperti kita menanam benih, ya benih tanaman apa yang kita sudah semai, apa sudah kita tabur ke tanah, ya benih itu tetap akan tumbuh subur atau tidak subur. Kalau tumbuh subur berarti menagih karma kepada kita dengan gencar, ya. Kalau tumbuhnya tidak subur, ya kayak orang bilang kehidupan benih itu tidak tumbuh subur, berarti kita karmanya ditagih tidak gencar ya. Kita masih ada kesempatan untuk melunasinya sehingga tanaman tersebut ataupun benih tersebut tidak jadi tumbuh subur ke Wei Chien Chien. Jadi Lao Tzu memberikan satu contoh, dia bilang kayak orang ngambil satu gelas air
Satu gelas air itu kita taruh 1 sendok garam. Asin tidak boleh Jensen? Asin tidak? Asin ya, sangat asin sekali ya. Oh, jangan main-main loh sama yang darah tinggi ya, bisa langsung cium naik ya. Nah, Rasul mengatakan karma itu ibaratnya 1 gelas air ditaruh garam yang banyak, terus air itu sangat asin. Jadi karma kita itu sangat berat kalau Jensen. Tapi karena kita sering melakukan perbuatan baik, malah perbuatan baik itu tiap hari kita lakukan secara rutinitas ya, itu ibaratnya kita menambah air. Perbuatan baik itu adalah air baru yang kita tuangkan ke gelas yang asin itu. Lama-lama air dituang terus, gelas yang tadinya berisi garam sangat asin, lama-lama dituangin air melumpah keluar ya. Lama-lama isi air lagi, airnya air dalam gelas yang asin itu menjadi tawar tidak kau Jen? Menjadi tawar kan? Nah, itu ibaratnya karma kita. Kalau karma kita begitu banyak yang tidak baik, tapi karena kita selalu berbuat kebaikan ya, karma itu bisa kita imbangin dengan kebaikan-kebaikan kita. Kayak kita di pengadilan, orang dihukum ya, tapi orang itu dihukum dia bekerja sama dengan mengaku kesalahannya ya, dan menunjukkan penyesalan ya. Tentu saja pihak hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Tapi kalau kita di pengadilan, kita ini kekeh ya, bersikeras bahwa kita ini tidak berbuat jahat, bahwa kita tidak membunuh orang itu, bahwa kita tidak merampok, masih berkelit dan sebagainya, tidak mengakui kesalahannya, membuat hakim marah, bisa saja hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi akhirnya begitulah caranya Lao Tzu untuk mengajarkan kita supaya kita bisa membuat karma yang berat menjadi karma yang lebih ringan ya. Ya, jadi kehidupan kita kalau punya hutang yang banyak, tentu saja kita hidupnya tidak enak ya, tidak lancar ya, karena terbelit sama hutang ya. Nah, kalau kehidupan kita lepas dari hutang, tentu saja kita jadi lebih ringan ya, kita punya pribadi ya, kehidupan kita menjadi lebih enak. Nah, itu Lao Tzu mengajarkan cara kita untuk mengakali supaya karma buruk menjadi lebih ringan ya. Lao Tzu mengatakan, guru berharap tiap murid di kalangan wadah tahu manapun juga tidak lagi suka bergosip oleh Chensu. Siapa sih yang punya kebiasaan bergosip? kata Lao Tzu, setiap kali sedang Dharma datang dia bilang, kalau satu ruangan ada 3 orang perempuan yang berkumpul, maka itu seperti ibaratnya sedang berada di pasar katanya. Oh, jadi nggak tahu apa yang diomongin dan digosipin, nggak ngomong si A, si B, si C, nggak habis-habisnya ya bercerita ya, baik gosip ataupun cerita-cerita yang baik lebih baik lagi ya. Kemudian kalau ada perempuan-perempuan yang berkumpul bersama, maka itu ibaratnya adalah tempat daerah orang bergosip ya. Nah, ada juga orang juga suka pasang ini ya, dia bilang kalau ibu-ibu berkumpul ya, membantu di dapur atau apa ya, bukan hanya kupas bawang ya, itu malah ceritanya malah gosip aja katanya. Ya, kita juga menyadari ya, kita sebagai perempuan itu memang lebih banyak ya gosip dan sebagainya. Tapi enggak juga semua perempuan seperti itu ya. Terutama kalau kita sudah tahu sering mendengar Dharma, bahwa gosip itu kadang-kadang bisa membunuh orang ya. Udah sering diceritakan di cerita-cerita mengenai karena gosip ya,
yang membuat seseorang tidak tahan dengan gosip tersebut sehingga orang itu bisa bunuh diri, ya, karena dia dituduh punya anak berselingkuh, ya, sementara suaminya kerja di luar kota. Nah, padahal kan dia ada berhubungan dengan suaminya, setelah suaminya pergi ternyata dia hamil. Nah, dia digosipin sekampung bahwa dia itu dihamilin orang lain sementara dia tidak ada suami di tempat. Karena malu dengan gosip tersebut, akhirnya perempuan tersebut bunuh diri. Dengan bunuh diri tersebut hilang 2 nyawa, Sen. Jadi biasanya orang suka bilang apa? Lidah ini lebih tajam daripada pisau. Jadi kita harus hati-hati, jangan suka bergosip yang kita tidak tahu kebenaran berita tersebut, ya. Itu dosa daripada bergosip itu sangat besar, Sen, ya. Membuat nama buruk orang lain itu jadi tercemar, ya. Nah, Lause mengatakan, ya, karena kita ini suka melakukan perbuatan ataupun dosa yang disengaja, ya, Lause mengingatkan kita jangan lagi sibuk dengan urusan duniawi dan ternoda oleh kenikmatan sesaat. Nah, Sen, manusia itu kadang-kadang itu memang sesuatu yang tidak baik itu yang lebih cenderung mau melakukannya dan gampang kita belajar, ya, untuk berbuat tidak baik daripada kita belajar menjadi baik. Buddha mengatakan bahwa akan mengasah, ya, yang siutau ini, orang yang siutau ini supaya diasah menjadi baja, ya, yang menjadi bermanfaat. Lalu saya mengatakan harus ditaruh di tengah api membara untuk dibakar dahulu, Sen. Jadi dalam pembinaan diri kita itu memang dibina supaya kita tahan dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Yang cobaan itu sendiri kadang-kadang sengaja diuji terhadap diri kita sendiri, apakah kita bisa melewati masa itu tidak, ujian tersebut tidak. Bahkan kadang-kadang ujian itu adalah datang dari diri kita sendiri, di mana karena kita sendiri suka, ya, mencari masalah, bukan menghindari masalah, mencari masalah sehingga dari masalah itulah yang akhirnya menjadi menguji kepada diri kita sendiri apakah kita bisa melewati ujian tersebut. Itu namanya kawian cici. Jadi Lause mengatakan kita ini di ibaratnya itu besi, ya, harus ditempah, dibakar, ya, terus dipukul-pukulin dengan sekuat tenaga supaya terbentuk, kalau mau membentuk jadi pisau atau membentuk sesuatu panci ataupun lain, semua lewat pembakaran. Jadi lewat pembakaran dipukul-pukul itu adalah penderitaan kita, ya, dari membina diri ini. Karena membina diri ini seperti melawan arus, Sen. Yang tidak baik harus kita lawan. Padahal yang tidak baik itu enak, ya. Yang baik, yang susah, justru kita tidak boleh melakukannya, ya. Kita malah terbiasa ingin yang enak-enak aja. Contohnya ada makanan, ya. Kita suka cari makanan mana yang enak, yang lezat dan sebagainya, ya. Karena kita ini masih manusia biasa, jadi masih menginginkan kenikmatan dari mulut, ya, seragam makanan sebagainya. Itu kita masih manusia. Jadi kita belajar supaya kita lepas dari keterikatan daripada makanan yang enak-enak dan lezat-lezat ini. Nah, kita sudah belajar bervegetarian. Orang bervegetarian tidak gampang, Sen, ya. Gampang-gampang susah. Bagi yang niatnya, hatinya tidak kuat, itu bisa nggak kuat, ya, dengan godaan-godaan makanan yang di luar itu, Sen, ya. Apalagi sekarang banyak sekali promo-promo makanan, cara-cara masaknya yang enak-enak dan sebagainya. Kalau imannya tak kuat bisa terbawa arus dan bisa kai cai ponan, Sen.
ya. Laozi mengatakan, apabila kita bisa melewati masa-masa yang susah ini, berarti kita berjodoh dengan Buddha Maitreya Koe Jensen. Kita adalah murid daripada Buddha Maitreya, di mana Buddha Maitreya adalah Buddha yang akan datang. Orang-orang zaman sekarang, Laozi mengatakan, sering saling merebut dan merampas, ya. Jadi siapa yang berjiwa besar, bertoleransi, siapa yang berlapang dada, seperti Buddha Maitreya, dialah yang merupakan cucu Buddha Maitreya. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa mencontohi Sang Buddha Maitreya? Itu semua berpulang kepada diri kita sendiri. Karena setiap manusia, cara berpikir, kedewasaan diri, kebaikan hati, kebijaksanaan, semua berbeda. Tidak lepas juga para Jiangshi, Tianquanshi, semua sama. Semua adalah manusia. Jadi kalau jadi manusia belum ada yang sempurna. Jadi pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibina lagi. Laozi mengatakan, ingatlah sekarang kalian menerima penderitaan adalah syarat dan andalan kalian di kemudian hari dalam memotivasi umat atau berbagai makhluk. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami suatu masalah yang bisa kita lewati, lain kali kita ketemu umat itu mengalami hal yang sama dengan kita bisa memotivasi umat tersebut bahwa, oh, saya juga pernah mengalami permasalahan tersebut, tapi dengan cara seperti ini saya bisa melewatinya. Jadi kita bisa memberi semangat dan motivasi di mana umat mengalami masalah tersebut dengan cara kita mengatasi masalah tersebut. Jadi murid berharap sekalian murid sekalian jangan takut dengan kesusahan. Kebaikan akan datang pada waktunya, kejahatan akan menghantui pada waktunya. Karma baik atau buruk ya tidak akan jauh darimu, semuanya menunggu waktu. Kewejensian menunggu kewejensian ataupun bahasa Mandarinnya deng, hanya satu huruf deng, menunggu kewejensian. Inilah yang sering mengikat kita erat-erat sehingga kita tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Karena kehidupan manusia pada umumnya adalah lebih banyak menunggu saat yang tepat, menunggu anak dewasa, menunggu anak menikah, menunggu sudah ada cucu harus ngasuh cucu sampai cucunya besar dan sebagainya. Saya baru merasa lega, saya baru ada waktu untuk membina diri. Banyak orang beralasan seperti itu. Oh, saya sudah punya cucu, saya nggak bisa membina diri, nggak bisa ke potang, sembahyang, dan sebagainya. Sebenarnya, kewejensian, bagaimana caranya kita mengatur waktu tersebut aja. Bagaimana niat hati kita mau melakukannya atau tidak. Banyak sekali kok orang potong itu membawa cucunya masih kecil, dibawa sama susternya, ya, neneknya atau orang tuanya mendengar dharma, susternya membawa bayinya di luar daerah masih seputar potong ya, bisa asal kita mau. Lagian orang membina diri itu tidak harus wajib harus ke potong, tidak wajib ke situ. Kita membina diri, apa sih yang dimaksud dengan membina diri? Laozi menanyakan kepada kita. Membina diri adalah mengenal Buddha sejati yang ada di dalam diri sendiri, Laozi mengatakan. Apakah kalian sudah menemukannya? Yang apa sih yang ditemukan keesensian? Yaitu kebaikan hati kita, nurani kita yang berperan keesensian. Xiutao adalah membina hati sendiri. Xiutao di dalam kesibukan, mau masak, mau kerja, mau urus cucu, urus anak. Kita punya hati. Kalau hati kita menjadi baik, ya, lama-lama ya, tadinya kita adalah orang yang egois, penuh perhitungan dengan orang,
ya. Lama-lama kita pun belajar untuk mengalah kewicensian, ya, mengalah untuk menang kewicensian. Karena menang kalah kita nggak ada untung-untungnya juga ya. Jadi kita belajar untuk mengalah supaya kita menjadi pemenangnya, ya, mengalah untuk menang. Saya mengatakan siutau adalah menyadarkan diri sendiri. Menyadarkan diri sendiri betapa masa lalu banyak melakukan kesalahan. Mengingatkan kepada diri kita sendiri, mulai sekarang saya harus rajin membuat kebaikan-kebaikan, ya. Berbuat kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, ya. Belajar supaya hati ini menjadi lebih ada welas kasihnya, lebih bisa mengerti penderitaan orang lain. Siutau adalah mengingatkan diri kita sendiri kewicensian. Betapa waktu sangat genting, ya. Lalu selalu mengingatkan loh, kita siutau hanya dalam masa kehidupan ini sudah selesai. Nggak ada waktu-waktu untuk menunggunya lagi, ya. Nah, jadi bahwa sekarang adalah situasi yang sangat genting. Kita jangan bermalas-malasan lagi, jangan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan perbuatan baik, jangan menunggu lagi, karena waktu itu tidak menunggu manusia, ya. Sijian puteng ren. Jadi kita harus tahu, kita yang harus memanage waktu tersebut, mengatur waktu itu, ya, bagaimana supaya kita ada waktu bisa ke potang, bisa juga di dalam rumah membina diri, ya. Karena kalau kita ke potang, bantu bersih-bersih dan sebagainya, itu merupakan jasa pahala, ya. Tapi kalau kita membina diri sendiri, ya, memperbaiki sifat kita yang tidak baik, ya, tidak ada manusia yang terlahir dengan semua sifat yang baik, ya. Buddha aja bisa datang marah loh kewicensian, ya. Itu masih ingat nggak waktu ada hujan lebat, ya, anak muda pada jejeritan, bicaranya kencang-kencang sebagainya, ya. Quan Kung itu mau datang loh, ya, untuk memberikan kita cenfa, hukum loh, karena tidak memegang erat tata krama suci di Fotang, tidak boleh berisik dan sebagainya. Tapi syukur Lao Tzu itu, ya, menghalang-halangi Quan Kung untuk meminjam badan untuk marah, karena katanya kalau Quan Kung datang marah itu sangat mengerikan, ya. Saya pribadi belum pernah sih, ya, bertemu, ya. Nah, kewicensian Tzu mengajarkan kita bagaimana caranya kita melunasin karma diri sendiri, menunaikan ikhlar suci diri kita sendiri, ya. Jadi masing-masing orang pasti ada berikhlar. Kita tuh tidak boleh lupa dengan ikhlar kita sendiri. Ikhlar itu diri kita sendiri yang dirikan loh. Bukan orang lain yang daftar kamu, oh kamu jadi ini, kamu jadi itu, ya. Bukan kewicensian. Kita tuh berlutut di depan altar, depan laumu, kewicensian, menyampaikan ikhlar sendiri. Bukan orang yang mendaftar kamu jadi ini, jadi itu, terus orang itu yang berikhlar. Bukan kewicensian. Harus kita sadar diri, ya. Sendiri yang berikhlar, sendiri yang harus menunaikan ikhlar tersebut. Jangan sampai kita sudah meninggal, kita malah ditanya, kamu sudah pernah berikhlar ini, kamu ada melakukan nggak ikhlar kamu? Menunaikan ikhlar tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya. Jadi Lao Tzu mengharapkan kita, ya, lebih giat lagi, ya, Shichen Henchin, sangat mendesak, ya, jangan menyia-nyiakan waktu lagi. Bisa berbuat baik, cepat-cepat lakukan, ya. Jadi waktu juga hanya tinggal 3 menit, ya. Senceyoyo tidak